Baik, halo, selamat sore teman-teman semua, teman-teman viewers ataupun followers dari Instagram Binus Palembang. Perkenalkan, mungkin untuk teman-teman yang biasa mantengin live dari Binus, baru melihat saya, perkenalkan ya, saya JJ, admin yang baru dari Binus University sekaligus Sales and Promotion Team dari BOLC Palembang. Oke, untuk hari ini kita akan seperti iklan atau flyer yang sudah saya posting sebelumnya, kita akan membahas mengenai cerita-cerita tentang mahasiswa aktif yang ada di Binus Online Learning. Untuk flyernya itu sebenarnya kita akan mengadakan ngobrol bersama Kak Faris ya. Namun ternyata sangat disayangkan Kak Faris sedang ada kendala nih. Jadi beliau tidak sedang available untuk melakukan ngobrol di hari ini dan di jam saat ini. Nah, untuk sebagai gantinya nih, admin akan mengajak Kak Agita seperti yang sudah saya share di Instagram sebelumnya, di Instagram story kalau yang udah pernah lihat. Nah, kita akan membahas beberapa tips and trick untuk berkuliah di Binus Online Learning, dan juga kita akan share sedikit mengenai apa sih yang akan dipelajari di Binus ini, apa sih yang akan teman-teman dapatkan apabila teman-teman akan berkuliah di Binus Online Learning ini. Oke, stay tune. Untuk sementara kita tunggu dulu ya untuk kedatangan Kak Agita Pratiwi yang sangat cantik jelita. Oke. Untuk teman-teman viewersnya, mungkin kita tunggu ya. Untuk tema hari ini mungkin apa yang ngobrol santai mengenai perkuliahan yang ada di Binus University, baik Binus Online Learning ataupun yang offline yang ada di Jakarta juga bisa. Kalaupun teman-teman ada yang mau ditanyain mengenai program-program di Binus juga silahkan langsung ditanyakan saja. Nah, sudah bisa join nih bersama kita Kak Agita Pratiwi selaku admission di Binus University Palembang. Biasa. Oh iya. Hai, selamat sore semuanya. Selamat sore everyone. Long time no see. Finally ya, kembali lagi ke acara ngobar setelah berapa lama Kak? Setelah vakum lumayan lama sih. Lumayan lama ya. Setengah tahun kayaknya. Oke, nah gimana, udah kenalan sama Kak JJ yang ngegantiin sebelumnya ya, sebelumnya. iya. Oke, jadi kita mau bahas soal apa nih Kak JJ nih? Mau bahas ini sih Kak, kan kita udah buka periode pendaftaran yang terbaru nih untuk perkuliahan bulan Juni ya Kak ya. Nah, boleh di-sharekan nih tips and trick buat teman-teman yang mungkin masih cari-cari tempat perkuliahan ataupun yang emang belum dapet sama sekali bayangan untuk kuliah di mana. Ya, kalau dari aku sih ya, sebenarnya teman-teman itu kalau misalnya mau kuliah, yang pertama tuh yang dilihat pasti kampusnya dulu ya Kak, kualitas dari kampusnya itu seperti apa kayak gitu. Kita lihat dulu dari sepak terjang kampusnya seperti apa, terus alumninya, bahkan mungkin mahasiswa aktifnya itu seperti apa. Nah, kita bisa lihat dari situ. Terus selain
selain dari sisi kampusnya, kita juga bisa lihat dari biaya ataupun beasiswa yang ditawarkan dari kampus tersebut. Bener Itu banget. sih Kak, untuk 2 poin yang paling penting ketika kita mau memilih tempat kuliah seperti itu. Dan mungkin untuk poin terakhirnya, setelah kita lulus nih kita jadi apa gitu, dan gelar yang bakal kita dapatkan itu bisa bermanfaat nggak, bisa kita implementasikan nggak untuk keseharian kita ataupun nanti di kerjaan kita apabila kita memang terjun ke dunia pekerjaan seperti itu, dunia kerja, atau misalnya teman-teman punya usaha juga nanti bisa langsung diaplikasikan di usaha teman-teman masing-masing kayak gitu. Oke, nah ini kan Kak, untuk kemarin kan baru ada pengumuman nih mengenai SNMPTN. Oh ya. Nah, kira-kira itu untuk teman-teman yang sangat disayangkan belum bisa lulus untuk di PTN-nya itu gimana Kak sarannya? Sebenarnya kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang nggak lulus di PTN, itu jangan terlalu kecewa, jangan depresi juga gitu ya, karena mungkin memang kesempatan kalian bukan di situ kayak gitu, tapi ada banyak kampus lain yang bisa sesuai dengan apa ya, personality kalian kayak gitu. Jadi ya jangan terlalu diambil pusing lah, kalaupun memang namanya kita kuliah kan yang diambil itu kan ilmunya ya Kak ya. Iya benar. Lebih ke pendidikannya gitu kan, bukan semata-mata wah gue lulusan PTN ini, nggak kayak gitu. Karena untuk sekarang pun perguruan tinggi swasta itu sudah banyak yang kualitasnya jauh lebih bagus juga gitu. Ya BINUS ya Kak salah satunya. Nah kita untuk rank sendiri ada di posisi 10 besar Kak ya untuk saat ini. Iya, kita ada di urutan ke-7 sih Kak, kalau misalnya untuk 10 besarnya gitu. Nah jadi kalaupun teman-teman yang belum bisa masuk nih kemarin melalui jalur SNMPTN, jangan sedih karena banyak kampus swasta yang ada di Indonesia yang juga nggak kalah bagusnya ya Kak ya, dengan PTN, BINUS salah satunya gitu. Ya, yang pasti nanti yang dilihat itu kan keunggulan-keunggulan dari perguruan tinggi swasta yang nanti bakal kalian, ya mungkin kan kalau sekarang masih searching buat referensi gitu kan Kak. Nah dari situ sih kita mesti benar-benar memilah dan memilih kampus mana yang lebih bagus kualitasnya seperti itu. Apalagi kalau untuk BINUS ini kan kita sudah berstandar global ya Kak ya. Kita juga sudah masuk ranking dunia, itu ada di urutan 800 sekian kalau untuk urutan dunia Kak ya, tuh bukan cuma di Indonesia aja loh guys. Berarti kalau untuk di Indonesia sih perguruan tinggi swasta terbaik ya di BINUS nomor 1 memang. Nomor 1 guys. Nah kalau untuk biayanya nih Kak, gimana? Kan BINUS itu sangat-sangat terkenal dengan kampus yang berkualitas tinggi nih. Ya, nah biasanya kampus yang berkualitas tinggi ini juga akan membuat biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa itu tinggi juga. Nah kira-kira untuk BINUS University ataupun BINUS Online Learning sendiri itu ada beasiswanya atau ada apanya gitu nggak Kak? Oke. Kalau untuk biaya sebenarnya relatif sih ya Kak ya, karena kan kalau untuk ini kan yang kita lagi obrolin kan BINUS Online Learning-nya ya. Yeah. Kalau dibandingkan dengan BINUS University yang ada di Jakarta memang jauh lebih mahal perihal biaya. Tapi kalau untuk yang BINUS Online Learning itu lebih terjangkau, apalagi buat teman-teman yang memang sudah punya kegiatan kerja atau aktivitas kerja, itu cocok banget karena di kita itu per mata kuliahnya tuh nggak sampai 2 jutaan Kak. Wah murah banget ya. Murah banget. Jadi kalian itu bisa kuliah di BINUS hanya dengan membayar biaya kuliah di semester 1 tuh sekitar 5-8 jutaan itu sudah bisa gabung di BINUS. Wow. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah untuk beasiswanya itu kita ada macam-macam sih Kak kalau beasiswanya. Karena kan dari SMA yang mau lanjut ke S1 ya, itu kan program studinya kita ada untuk jenjangnya itu kita ada 3 ya Kak ya sebenarnya. Jadi yang pertama itu kita program RPL. Nah program RPL itu nanti teman-teman itu mesti ikut interview dengan asesor. Jadi khusus untuk teman-teman yang lulusan SMA dan sudah punya pengalaman kerja minimal 3 tahun itu bisa apply untuk program RPL
RPL ini Kak. Oh gitu. Seperti itu. Tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi untuk yang program RPL ini, teman-teman yang lulusan SMA KS 1 dan sudah punya pengalaman kerja tadi, itu pengalaman kerjanya bisa diakui sebagai mata kuliah di BINUS. Seperti itu. Jadi kalian bisa dapat gelar S1 hanya 2,5 tahun saja. Tuh, 2,5 tahun aja loh guys. Jadi normalnya itu kan kalau misalnya dari SMA KS 1 kan 4 tahun ya Kak ya. Iya. Nah kalau di sini itu cuma 2,5 tahun aja. Kalian bisa dapat gelar S1. Seperti itu dengan program RPL. Nah untuk program RPL beasiswanya itu nanti tiktokannya sama aku aja. Nanya-nanyanya maksudnya ya. Nah kalau untuk yang SMA KS 1 itu kita ada program double beasiswa di mana nanti teman-teman itu dapat potongan biaya DP 3 up to 100% plus free biaya BP 3 selama 8 semester. Tapi harus ikut tes masuknya dulu. Jadi nanti dilihat dulu dari hasil tes kalian. Kalau hasil tesnya bagus, nah kalian bakal dapat potongan biaya DP 3 up to 100% tadi dan juga free BP 3 selama 8 semester tadi. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang lulusan D3 mau lanjut ke S1, tenang aja, kita juga punya program beasiswanya Kak. Jadi kalau tadi SMA PS1 itu kan mesti ikut tes masuknya ya. Sama juga halnya dari D3 ke S1 ya, yang mau lanjut ke S1 teman-teman ekstensi ya. Itu nanti kalian ikut tes masuknya juga. Nah, nanti kalau hasil tesnya bagus, kalian dapat free biaya DP 3 up to 100% juga. Seperti itu. Jadi nanti di semester 1 dan berikutnya itu kalian biaya kuliahnya itu per mata kuliah ditambahkan dengan biaya BP3-nya. Oke, jadi udah murah, makin dibuat murah lagi ya Kak ya, dengan beasiswa yang diberikan itu banyak banget. Iya, apalagi sekelas BINUS gitu kan Kak, dengan kualitasnya yang ya udah bukan kaleng-kaleng banget gitu loh. Apalagi ketika kampus lain baru menerapkan sistem online karena pandemi, nah di kita itu sudah menerapkan sistem online itu sejak tahun 2008. Dan di tahun 2014 itu kita sudah mendapatkan surat keputusan ya, SK dari pemerintah. Jadi memang sudah diizinkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ataupun online tadi Kak, kayak gitu. Jadi bukan yang abal-abal gitu kan, karena kan nggak sedikit gitu Kak customer. Ya aku sebagai admisi gitu ya, sering banget temuin customer kayak, wah nanti aku kuliah online bisa nggak Kak beli ijazah? Jangan-jangan nanti aku apa sih namanya ya kuliahnya cuma abal-abal doang atau apa kayak gitu. Enggak, kita berat bawa nama BINUSnya guys ya. Jadi jangan berpikir kalau di BINUS University itu kalian kuliah online tuh kuliahnya abal-abal gitu. Kita ada kampusnya. Bahkan kalau misalnya kalian masih kurang percaya juga bisa searching BINUS University ataupun BINUS Online Learning kayak gitu. Iya bener banget gitu. Nah mungkin dari teman-teman viewers ada yang mau bertanya, silakan ya, nanti tinggal di request mau join atau bisa juga diketik di kolom komentar. Kalau misalnya mau tanya langsung bisa join aja nanti. Jadi kita langsung ngobrol, ya, ngobrol santai gitu aja. Ya. Oke, nah untuk saat ini nih Kak, apakah pendaftaran masih terbuka atau sudah mau tutup atau gimana? Kalau untuk pendaftaran perkuliahan Juni nanti masih dibuka sampai saat ini ya. Saran aku buat teman-teman kalau misalnya memang mau masuk di BINUS jangan mepet-mepet sama perkuliahan ya. Maksudnya karena sering banget Kak aku nemuin kayak kuliahnya tuh misal tanggal mulainya tuh 6 April misalnya ya. Ya itu tuh baru mau daftarnya tuh H-7 ketika pas perkuliahan dimulai. Nah itu yang kadang tuh bikin ya, karena kan namanya registrasi itu kan nggak apa sih namanya suka ada kendala kayak gitu loh ya, Kak. Nah sedangkan kendala itu kan nggak bisa yang langsung kita apa ya kita perbaiki secara dadakan gitu kan, harus ada prosesnya juga, ada alurnya juga kan, jadi nggak bisa yang satset gitu. Nah karena mahasiswanya juga banyak kan ya benar. Jadi saran aku mendingan kayak daftarnya dari sekarang. Nah kalian ikut tesnya, terus maksudnya setelah hasil tesnya udah keluar kalian langsung bayaran. Nah setelah itu ya udah santai tinggal nunggu kapan perkuliahan dimulai gitu. Jangan yang kayak
mepet-mepet karena kalian panik, kaminya juga panik gitu loh. Ntar malah jadi kendala terus harus mundur ya Kak. Iya, sayang banget yang seharusnya kalian udah kuliah di periode Juni, nggak taunya gara-gara berkas-berkasnya atau ternyata pas proses registrasi ada kendala, kalian jadinya mundur gitu kan. Harusnya udah kayak dapat satu semester gitu kan Kak. Iya. Taunya baru mulai gitu. Pas teman-temannya udah mau masuk semester 2, nggak taunya kalian baru mau mulai kan. Sayang banget ya gitu. Kak ya. Iya, nah kalau misalnya perkuliahan online nih Kak, apakah ada orientasinya juga atau mau nanti langsung kuliah aja atau ucuk-ucuk abis daftar terus itu gimana sih Kak kalau udah daftar ya? Oke, sebenarnya untuk alurnya sendiri kita sama kayak kuliah pada umumnya ya, mesti daftar dulu, ikut tes masuknya, terus hasil tesnya keluar kalian bayar daftar ulang gitu kan. Terus nanti setelah daftar ulang itu kalian bakal dapat nomor induk mahasiswa masing-masing. Nah nanti setelah kalian dapat NIM ya, itu kalian diharuskan untuk ikut orientasi mahasiswa baru. Sama kok, kita ada orientasi juga, cuman bukan yang orientasinya kalian mesti pakai rambut pakai apa ya, tas karung besek kayak gitu enggak, atau kalungan dot kayak gitu enggak sama sekali, bukan yang kayak gitu ya guys. Jadi memang di situ nanti kita untuk orientasi kayak pengenalan sistemnya seperti apa kayak gitu, terus program-program yang ditawarkan di BINUS itu seperti apa kayak gitu, dan pembekalan kayak betul sekali. Jadi kayak perkenalan gitulah, sebatas itu aja sih. Dan untuk rule-rule-nya juga, dan untuk orientasi juga cuman 2 hari aja sih, nggak yang kayak sampai berhari-hari gitu, enggak sih Kak. Dan itu semua mahasiswa boleh ya se-Indonesia ya Kak ya, bukan Palembang aja. Iya betul, jadi nanti teman-teman yang sekarang lagi lihat nih ya, lagi nonton ya lagi nonton itu teman-teman sekelasnya tuh bukan cuma yang berasal dari Palembang aja, tapi ada yang dari Malang, Bandung, Semarang, bahkan mungkin nanti teman sekelasnya ada yang kerjanya di luar negeri Kak. Jadi memang global banget untuk pembelajarannya. Iya benar, jadi nggak cuma itu aja temennya ya. Iya, nggak ada batasan ruang dan waktu gitu kayak. Oke. Dan enaknya kalau misalnya kuliah online nih, misalnya nih kayak aku tercatat sebagai mahasiswa Palembang, nah terus KJJ itu tercatat sebagai mahasiswa BINUS Malang gitu kan. Nah kita satu kelas nih Kak. Iya. Terus namanya online gitu kan, kalau online kan enak nih, kita misalnya mau liburan gitu kan nggak harus nunggu libur semester kan, ya kan, karena kan kita bisa kuliah dari mana aja dan kapan aja. Jadi ketika nih misal aku, gue mau liburan ke Malang nih, ya udah tinggal kontak JJ aja gitu. Jadi kita bisa kopi darat. Kopi darat gitu guys, gak cuma by virtual aja. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Hana ya, Kak Hasna. Itu biaya yang SMA ke S1 itu biayanya sekaligus dibayar semua di awal atau per semester 2 Kak? Oke, terima kasih buat Kak Hana, bagus banget pertanyaannya. Jadi kalau misalnya nih Kak Hana lulusan dari SMA ke S1 ya, terus tadi kan udah daftar, biaya pendaftarannya murah kok, cuma 250.000 aja. Itu kalian sudah bisa daftar di BINUS dan juga ikut tes masuknya. Nah nanti setelah hasil tesnya Kak Hana itu udah keluar dan ternyata Kak Hana dapet beasiswa tadi ya Kak ya. Iya. Itu memang dibayarkan di awal, semuanya dibayarkan di awal. Tapi kalaupun nih ternyata masih terlalu besar nih buat aku Kak gitu kan, tenang aja, kalau misalnya nih Kak Hana punya kartu kredit, kita punya cicilan BNI itu maksimal 9 bulan ya kalau untuk kartu kredit BNI Kak. Iya. Nah kalau yang kartu kredit BCA itu tenornya 3 bulan seperti itu. Tapi kalau misalnya nih kakak ternyata nggak punya kartu kredit, nah nanti konsultasinya bisa sama aku langsung aja. Iya, berarti ada program cicilan khususnya ya Kak ya. Iya, nah kita nggak bisa ini di sini. Iya. Nah, kalaupun memang ini menurut info yang aku dapat juga nih Kak, kalau emang ada teman-teman yang mau mencicil via kartu kredit tapi belum punya, lalu ingin mengajukan pembuatan, itu nanti bisa tinggal lapor ke kita, lapor ke admisi juga, nanti kita data terus kita bantu untuk proses pembuatannya. Tapi kartu kreditnya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan kuliah aja, nggak bisa
bisa buat beli online kayak gitu, nggak Iya, bisa, mohon nggak maaf boleh. ya. Jadi khusus untuk selama di BINUS kayak gitu, Iya, biaya benar. semester kayak gitu lah ya Kak ya. Jadi kalau misalnya nih, wah gue udah ada kartu kredit dari BINUS nih, gue mau belanja online deh, mau beli ini beli itu pakai ini, pakai kartu kredit, itu nggak bisa. Nggak Jadi boleh ya, kalian nggak no. bisa membayangkan hal itu ya, nggak berlaku gitu. Jadi kartunya khusus untuk pembiayaan kuliah aja, Ya. gitu ya. Oke Kak Hasna. Jadi sangat-sangat dimudahkan sekali ya Kak ya, Iya, buat kita akan BINUS. memfasilitasi apapun yang mahasiswa inginkan loh, yang mahasiswa Coba butuhkan. kurang apa lagi coba kita nih. Apalagi Kak, sebentar lagi ini kan udah mau masuk puasa ya. Iya. Udah mau lebaran juga gitu kan. Nah, udah siap belum nih? Iya. Dapat pertanyaan. Nanti ditanya sama tetangganya. Aduh, ini Kak Bambang ini kuliah di mana sekarang? Enggak kuliah ya, Bu? Loh. Ada pertanyaan lagi nggak nih Kak? Oke, dari Kak Hasna mungkin jawabannya. Makasih Kak infonya. Iya, sama-sama Kak Hana. Kalau emang mau ada pertanyaan Ada pertanyaan lagi lanjutan, nggak? Atasnya nggak ada? nggak ada. Ini dari Kak Hasna tadi. Kak Hasna doang ya. Ini Hasna, Husna, atau Hasna, Husna, Hana. Kalau emang ada pertanyaan lanjutan, langsung diketik juga nggak apa-apa, atau Iya. nanti bisa langsung hubungi bagian admisi aja, langsung chatan sama Kak Iya. Agita. Kalian bisa hubungi WhatsApp official BINUS Palembang. Oh Husna, lu kan aku nanya. Kalau nggak dari tadi kita manggilnya Hasna mulu. Ya, jadi nanti kalau misalnya kalian masih mau masih kepo gitu kan ya soal BINUS Palembang atau beasiswanya atau jurusannya, kalian bisa langsung WhatsApp di official BINUS Palembang di 0813, catat, ayo udah dicatat belum nih? 0813 7338 1038. Iya. Dan kalian juga bisa ya kepoin juga di Instagramnya kita ya Kak ya, Iya, karena di benar. situ selalu ada info-info mungkin tentang promo pendaftaran atau yang lain-lain kayak gitu, atau info jurusan, jadi kalian nggak ketinggalan informasinya kayak gitu. Iya, karena kita akan sering mengadakan promo-promo loh guys. Jadi kalau kalian nggak stay tune atau pantengin Instagram kita, apalagi nggak follow, itu bakal ketinggalan loh promo-promonya. Iya, sayang banget gitu. Mm-mm. Apalagi dengar-dengar nih ini bakal ada Iya, bakal ada kenaikan ya Kak ya. kenaikannya tuh ya lumayan ya untuk Jadi kalau misalnya kalian memang ada niat untuk kuliah, jangan ditunda-tunda lagi, karena biaya kuliah makin tahun bukannya makin turun, pasti makin naik ya Kak ya. Iya, di mana-mana sih kayak gitu. Jadi jangan ditunda-tunda lagi guys. Kalau bisa sekarang ya sekarang aja langsung. Iya, kalau bisa sekarang kenapa nanti? Atau mungkin buat teman-teman yang mau diskusi dulu sama keluarganya, orang tuanya kan kadang kayak nggak ngerti kan kuliah online tuh kayak gimana, takutnya anaknya salah masuk kampus karena Iya, kuliahnya tadi benar. online tadi tuh Kak. Jadi kayak banyak yang ragu gitu. Nah teman-teman mau langsung datang ke kampus dengan orang tua pun, kita nanti bantu untuk menjelaskan seperti apa BINUS online learning ataupun BINUS University Palembang. Iya, atau kalaupun nggak bisa datang, minta tolong kita untuk diteleponin keluarganya Ya, juga bisa. nanti Kak, kita tolong bisa dong, diskusi by jelasin phone. sama ibu tentang kampusnya gitu, bisa banget. Pokoknya nggak usah pusing deh kalau di BINUS Palembang tuh ya Kak ya. Iya, kita tuh siap membantu kalian loh 24 jam. 24 jam yakin? Iya. Kayaknya kalau misalnya mau 24 jam non-stop mendingan hubungin KJJ ya. Iya, iya. Kalau aku sih nggak Tapi deh. nggak jam 2 malam juga ngecatnya ya teman-teman. Oke, kira-kira apa lagi ya yang bisa kita share? Ada yang mau ditanyain lagi kah? Nggak usah malu-malu karena kan cuma diketik aja kayak. Iya, cuma diketik aja. Atau kalau misalnya kita mau face to face langsung, kalian bisa join aja, request join di request join, nanti live-nya kita live ya. bareng. Apa yang mau ditanyain bisa ditanyain Ya, atau bebas. misalnya ada Yang penting saran. perkara perkuliahan ya kayak yang ditanya. Iya, jangan nanti datang-datang galau. Oke, tadi soal perkuliahan udah nih, terus biaya juga udah. Nah,
Untuk jurusan, kita di BINUS University Palembang ini ada 5 jurusan nih Kak. Oh iya. Ada akuntansi, bisnis manajemen, sistem informasi, teknik informatika, sama teknik industri. Jadi kelima jurusan ini itu memang yang benar-benar dibutuhkan di era globalisasi sekarang Kak. Apalagi kan sekarang kita udah mulai memasuki industri 5.0. Nah, bener udah banget. baru kemarin nih, Ibaratnya 4.0 aja kita masih belajar menyesuaikan, ini udah mau pindah lagi ke 5.0. Nah, jadi gimana nih cara teman-teman untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini gitu. Kalau di BINUS itu kan nanti disesuaikan dengan, misal nih kalian ngambil jurusan bisnis manajemen. Nah, di situ kalian tuh nggak cuman belajar bisnis manajemen aja, tapi nanti disesuaikan dengan teknologi yang sudah disediakan sama BINUS Kak. Oh iya. Jadi nanti kalian tuh walaupun bisnis manajemen misal nih nggak harus kerja di perusahaan ya Kak ya. Iya, Kalaupun misal nih kalian punya usaha, itu nanti kalian bisa memasarkan produknya tuh secara digital marketing Kak. Oh iya. Karena kan sekarang kan udah banyak ya nggak yang model konvensional lagi ya. Memang masih ada, cuma kan nggak se hype yang cashless modelnya atau buy online kayak gitu. Nah, jadi nanti kalian bisa menyesuaikan dengan teknologi yang akan ditawarkan sama BINUS kayak gitu. Jadi nggak yang kudet-kudet banget gitu. Iya, BINUS kan terkenal sama teknologinya kayak. Jadi jangan takut walaupun kuliahnya online nanti takut inilah nanti sistemnya gimana. Enggak, sistem kita tuh udah bener-bener mateng ya. Betul. Karena udah disiapkan dari puluhan tahun yang lalu. Iya. Gitu. Oke. Kalau yang lain baru online karena pandemi, kita tadi ya udah disampaikan dari tahun 2008. Jadi sistemnya itu memang sudah sangat-sangat terstruktur dengan rapi dan juga kualitasnya memang sudah sangat baik sekali ya Kak ya. Seperti itu. Jadi kita punya sistem khusus untuk mahasiswa online kita, namanya itu LMS Kak, Learning Management System, di mana semua jadwal perkuliahnya mahasiswa kami itu sudah terjadwal di situ. Jadi di 3 bulan awal perkuliahan itu kakak sudah tahu kapan-kapan saja kakak mesti posting tugas, kapan kakak mesti ujian online, kapan kakak mesti video conference dengan dosen. Itu di 3 bulan perkuliahan sudah tahu tanda-tandanya. Jadi nggak ada yang mendadak Kak ya. Jadi tinggal disesuaikan saja dari jauh-jauh hari kayak gitu. Oke. Ada lagi Kak? Ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin dari teman-teman. Nggak ada yang bertanya lagi nih. Siapa sih? Coba dari viewersnya siapa aja? Kak Rivia, keadaan dia. Kak Dandi mungkin yang baru bergabung nih, ada yang mau ditanyain tentang info seputar BINUS, atau kalau misalnya udah cukup mungkin ya udah Kak. ya mungkin untuk sesi saat ini sampai sini dulu ya Kak ya, kita ngobrol-ngobrolnya. Atau mungkin dari teman-teman pengen ngobarnya, misal Kak aku pengen ngobarnya nih ngundang siapa, boleh kasih masukan nanti. Iya benar. Setelah live ini atau di komen di live ini atau nanti via DM juga bisa. DM juga ya. Kalau nanti pengen ngobrol nih sama mungkin kajur dari business management atau dari akuntansi atau mahasiswa aktifnya kami atau alumni, pokoknya bebas ya. Iya betul. Jadi kalian bisa kasih masukan nanti di kolom komen ataupun di DM bisa kok. Jadi kita fasilitasin ya Kak ya. Iya, semuanya kita berikan apa yang teman-teman viewers dan followers mau, sobat-sobat BINUSian semua yang nanti diharapkan akan menjadi BINUSian semua ya Kak ya. Amin. Soalnya kan bentar lagi kan ini ya Kak ya, THR kan udah pada mau cair tuh. Iya benar. Daripada habis nggak jelas kan, buat diinvestasikan untuk pendidikan. Betul banget, karena kalau untuk pendidikan kan nggak akan ada habisnya ya Kak, ilmu itu kan kita bawa sampai mati. Iya benar. Jadi kalau beli formulir 250 aja itu nggak akan kerasa ya Kak ya. Iya, dulu tinggal tes tiba-tiba dapat beasiswa. Wah itu. Dan nggak akan sebanding dengan apa yang kita dapatkan setelah lulus dari BINUS gitu. Iya, karena kan nanti kan bakal ngebantu jenjang karirnya kita seperti itu, dan otomatis personality kita juga kan punya value yang lebih baik lagi. Iya. Gitu ya.
Oke, kayaknya Terima udah kasih cukup, Kak. banyak ya Kak Gita Iya, untuk sama-sama, Kak sharing-sharingnya Jeje. mengenai pendaftaran di BINUS, mengenai proses perkuliahan juga dan semuanya. Ya, Oke teman-teman, see you next time di ngobar berikutnya minggu depan sepertinya. Nanti aku akan terus hubungin Kak Farisnya, semoga Sun bisa langsung bergabung di acara ngobar kita ya. Karena pasti teman-teman kepo nih tentang bagaimana beliau bisa magang di Apple. iya. Di Karena itu Apple Developer Academy fenomena yang sangat-sangat langka sekali Kak, bisa tembus magang di Apple gitu. Iya, kita juga penasaran nih sebagai rekan yang mengikuti jejak perjalanan Kak Faris dari awal daftar di sini, tiba-tiba dia bisa jadi salah satu anak magang di Apple loh guys. Pasti Apple. ikut seneng juga sih. Jadi kita pengen tahu nih, siapa tahu teman-teman viewers yang lain bisa mengikuti jejak beliau. Amin gitu. Oke, sehat-sehat buat semuanya. Terima kasih yang masih stay sampai sekarang ya. Ya, terima kasih. Dah, see you. Sampai bertemu di ngobar berikutnya. Dah.